Haleluya. Shalom. Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, Pesta Wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Saudaraku, kembali di pagi yang cerah ini, saudara, kita mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku percaya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 16 dan Injil Yohanes 11 ayat 19 sampai dengan 27. Saudaraku yang terkasih, sering kita yang mengaku diri kita ini Kristen, saudara, kurang percaya akan doa-doa yang kita panjatkan sendiri. Apakah didengarkan oleh Tuhan? Apakah dikabulkan oleh Tuhan? Kita menjadi ragu, saudara. Bacaan hari ini kita melihat bagaimana Marta, saudara Maria dan Lazarus, di mana hari ini gereja Katolik merayakan pesta mereka, saudara, mengalami kesedihan dalam kedukaan, mengadu kepada Yesus atas kematian saudaranya Lazarus. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Yohanes 11 ayat 21 sampai dengan 22. Saudaraku, kita perhatikan. Pernyataan Marta ini sungguh menyimpan suatu pengharapan kepada Yesus Tuhan atas kuasanya yang sanggup menyembuhkan. Itu kalau ada di sana, saudara. Dan sekarang saudaranya sudah mati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Yohanes 11 ayat 23. Marta percaya Yesus adalah Mesias. Namun belum memahami, saudara, Yesus sanggup melakukan segala perkara termasuk membangkitkan orang mati. Dan kita pun demikian, saudara, seperti Marta, percaya sih Yesus itu adalah Tuhan. Percaya sih bahwa Yesus itu ada. Tetapi saat kita mengalami masalah hidup, seringkali kita ragu apakah Tuhan Yesus akan menolong kita. Apakah Tuhan Yesus sanggup? Kita pun akan berkata seperti Marta, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini. Ya, sekiranya Tuhan ada, pastilah ini tak akan terjadi. Pasti semua beres, pasti tak akan terjadi kecelakaan, pasti dan pasti. Ungkapan sekiranya, saudara, menandakan kecewaan dalam hati kepada Tuhan yang tidak segera menolong, sehingga membuat hidup kita menderita. Maunya kita, Tuhan Yesus segera menjawab doa-doa kita, segera menolong kita. Kita seperti menganggap Tuhan Yesus itu sebagai security atau penjaga kita, satpam kita. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Yohanes 11:24. Lihat, saudara. Keraguan dan ketidakpercayaan Marta ini membuat sedih Yesus Tuhan kita. Mengapa? Marta sudah cukup lama mengenal Yesus dan telah mendengar serta menyaksikan secara langsung apa yang diperbuat oleh Yesus. Tapi dia masih belum mengenal secara mendalam akan kuasa Yesus ini, saudara. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Sudah berapa lama kita mengenal dan mengikuti Dia, saudara? Percayakah kita akan kuasanya? Percayakah kita bahwa Dia, Yesus Tuhan kita, pasti menolong kita? Tuhan Yesus selalu memperhatikan kita, mendengarkan doa-doa kita, dan Dia, Yesus Tuhan, tahu akan kebutuhan kita secara pribadi, saudara. Dengan caranya sendiri Dia pasti menolong kita
tepat pada waktunya, saudara. Yang harus kita pahami adalah cara Tuhan bekerja tidak sama dengan manusia bekerja, saudara. Dan kita tak bisa memaksa Tuhan untuk menuruti kehendak atau rencana kita. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Yeremia menulis untuk mengingatkan kepada kita semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 13. Saudaraku yang terkasih, Yesus meneguhkan Marta. Juga kepada kita sekalian saat ini, saudara. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26. Percayakah kita dengan peneguhan Tuhan kepada kita hari ini, saudara? Tuhan Yesus bertanya kepada kita, percayakah engkau akan hal ini? Marta menjawab, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Yohanes 11 ayat 27. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini, saudara, tepat pada pesta wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus, mau menyatakan kepada kita sekalian bahwa percaya kepada Tuhan bukan sekedar percaya saat segala sesuatu hidup kita baik-baik saja. Tetapi juga, saudara, saat hidup kita sedang suram oleh berbagai masalah. Di saat-saat hidup kita mengalami kedukaan, kita harus tetap percaya. Percaya kepada Tuhan berarti menyerahkan seluruh hidup kita diatur oleh Tuhan. Karena kita yakin Tuhan mengasihi kita. Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dan Dia siap selalu menolong kita di saat kita memerlukannya. Di saat kita menghadapi masalah, janganlah kita menggerutu, saudara. Janganlah kita menjadi kecewa. Tuhan tak menjawab doa kita. Mungkin Tuhan belum menjawab doa-doa kita karena belum tepat waktunya, saudara. Karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekelan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3 ayat 11. Apapun yang tertimpa di dalam kehidupan ini, hendaknya kita terima dengan penuh bijak dan hikmat. Seperti yang disampaikan Putra Sirak, segala-galanya yang menimpa dirimu terimalah saja dan hendaklah sabar dalam segala perubahan kehinaanmu. Sebab emas diuji di dalam api, tetapi orang yang kepadanya Tuhan berkenan dalam kancah penghinaan. Sirak 2 ayat 4 sampai 5. Ingat, saudara-saudaraku, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini seizin Allah. Dan Allah turut bekerja semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka
yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita jangan sekedar menjadi orang Kristen saja saudara, tapi kita mau menjadi pengikutnya dengan setia dan taat untuk selalu membaca kitab suci, merenungkan, dan kita resapi serta kita hidupkan firman itu saudara di dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi model di dalam kehidupan kita saudara. Dengan demikian kita akan semakin mengenal dan memahami akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita sungguh percaya penuh iman akan Dia yang selalu hadir dan menolong kita. Yesus Tuhan, hadirlah selalu dan turut bekerja dalam kehidupan kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.